warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Didi Seminar, channel YouTube yang menyediakan konten-konten budaya, konten-konten bersejarah, bercerita rakyat, berlegenda yang ada di Grobogan. Saya ingatkan untuk menyaksikan konten ini, kami mohon untuk like dan subscribe channel Didi Seminar. Kali ini saya berada di makam Mbah Gebyok, ya istilahnya kalau di sini menyebut Mbah Gebyok. Nah, makam ini adalah di Dusun Suson, Desa Sedurjo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Konon katanya di sini Mbah Gebyok itu merupakan silsilah dari Trah Majapahit, yaitu khususnya adalah tepatnya putra Brawijaya kelima, Kerajaan Majapahit putra Brawijaya kelima. Itu untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang bisa menjelaskan bagaimana silsilahnya, bagaimana perannya yang ada di makam ini. Tepatnya makam ini adalah di Dusun Suson, Desa Sedurjo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor saya Bapak niki kula saking Tuko nggih. Niki badhe mangertos nggih, mangertos kok nembe mireng sakmenika kula wonten makam ingkang bersejarah menika nggih. Nah, kula asline nggih mboten tiyang mriki, kula asline nggih tiyang Tuko. Oh, asli tiyang Tuko. Oh, asline kula tiyang Tuko. Nami asal tiyang mriki namine kula Suyono. Oh, namine Suyono nggih. Lah domisili sing ingkang sakniki dalemipun mriki kula Suson mriki. Desa Sedurjo. Sedurjo nggih. Kecamatan Pulau Kulon nggih. Nggih. Kabupaten Grobogan nggih nggih. Niki badhe tangkel sekedhik Pak, niki biasanipun wonten makam menika wonten kegiatan hall napa kegiatan besar. Mboten niku tiap napa emang. Sedekah bumi teng ngene Mbah Gebyok niki sasi apit dintene Senen Pon. Nggih. Nggih, mpun niku sarasan ngertose kula niki tiyang nem mboten mudeng napa-napa. Nggih, pengajane nggih wonten setiap Jumat. Nggih, kalih Senin Ponan niku, Selasa Ponan niku nggih wonten terus. Setiap Jumat niku nganu tiyang let niku MI niku setiap Jumat enjing nggih mriki. Nggih. Ngaji setiap Jumat niku. Oh, nggih. Masyarakat mriki mawastani naminipun sinten menika, makam sinten Pak? Masyarakat mriki niki nggih terkenal niku nggih Mbah Gebyok. Mbah Gebyok ngoten. Oh, nggih. Niki wonten pinten makam Pak niki jumlahipun? Niki 7. Nggih. Mriki 7. Sing mriko setunggal, terus 8 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Tumenggung Puspoko Dipuro, utusan Dewan Adat Keraton Surakarta Adiningrat. Saya sebagai penelusur sejarah yang ditugaskan itu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Ini Surabaya, saya sebagai penelusur sejarah. Ya ini. Yang selanjutnya, sebelumnya saya dulu sudah ke sini, zaman belum dibangun, masih bebundutan di sini, banyak rumput, alang-alang dan sebagainya. Yang makam 2 ini dulunya adalah tengahnya atau patoknya itu kayu jati yang situ. Yang ini masih utuh, tapi ini saya tahu sudah ditambahi lagi nih. Ini baru termasuk ya. Ya, saya menurut sejarah ini namanya katakan saksi turun temurun. Namanya adalah Mbah Gebyok. Ada mengatakan Mbah Gebyok karena apa? Ceritanya cerita perang Gebyok utawa jatuh di sini. Itu nama Gebyok utawa Gebyok. Tapi saya lihat dari buku sejarah dari Pustaka Kraton Surakarta Adiningrat ini namanya Raden Joko Gebyok atau Raden Joko Gebyok Kiai Ageng Palsung ini.
Ini saya kira sejarah ini dari keraton. Ciri-ciri patok atau tenger itu dari Majapahit tengernya. Itu ada dari Blambangan, yang ini dari Blambangan, ini dari Majapahit, dan ini. Nah, namanya Mbah Gebyuk itu untuk kekuatan sejarah untuk pendukung sejarah. Kan ada pertama saksi turun temurun, yang kedua saksi-saksi masyarakat yang diakui rakyat. Yang ketiga, kalau ada peninggalan-peninggalan untuk pendukung sejarah itu. Nah, ini yang saya pakai itu sejarah namanya Mbah Gebyuk atau Mbah Gebyuk atau Mbah Gebyuk. Ini namanya ini di buku ada ini. Ya, ini dari yang ada hukumnya Kemeng Humam ada. Ini dari Surakarta Diningrat yang susun dengan Dr. Perwadi. Ini termasuk di dalam Keraton Surakarta Diningrat. Ini sudah dimasukkan hukum HAM di buku Menkumham ini. Ini namanya Raden Joko Gebyuk atau Joko Gebyuk. Ini saya kira ini mengatakan orang Jawa kadang ada Mbah Gebyuk, kadang-kadang ada Mbah Gebyuk. Namanya ini Mbah Gebyuk. Nah, ini ada ini. Termasuk juga Ki Ageng Palsung ini. Nah, cerita-cerita rakyat sesepuh-sepuh sini saya menyatakan dulunya ini Mbah Gebyuk itu dari putra Brawijaya V Majapahit ini tidak salah nomor 74, anak Brawijaya V yang ke-74. Ini termasuk adiknya Raden Joko Bolowu atau Syekh Sekar Dali. Ini sak ngisore. Jadi adike Raden Patah, adike Bondan Kejawen, juga adiknya Ki Ageng Katong. Tapi saya kira ini Mbah Gebyuk itu adik saudara dengan Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Keponongo. Keponongo itu ada. Ini saya ke sana sudah mengecek di sana di Butoh Sragen itu termasuk sesepuh orang tua Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo atau Joko Karebet itu. Nah, kok sampai ke sini dulunya itu ada ceritanya Sunan Kalijogo kembali dari Kiyongan di Gunung Puncup nggone Raden Suwito ke barat itu sampai Sampen itu ada telahan Ki Ageng Pakis atau Nyai Ageng Pakis di situ. Nah, itu ke barat lagi akan mendirikan masjid di Condro sana. Condro sana akan mendirikan masjid. Akhirnya Mbah Gebyuk itu akan ikut di Condro, Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kabupaten Grobogan itu. Nah, itu saya cek, itu ada juga dulunya dari timur ke barat itu pernah duduk di Dukun Jati, Desa Grabakan, Kecamatan Kadenan itu ada sumur namanya Sumur Gebyuk, itu ada di situ. Tapi belum dibuka, tapi masyarakat sudah mengakui itu ada sumur Gebyuk di situ. Itu. Akhirnya ke sini berdas ke barat itu akan mendirikan masjid itu. Nah, terjadi itu sudah sampai di Condro, Sunan Kalijogo lepas dari Condro akhirnya ke Demak. Akhirnya kembali ke sini lagi. Akhirnya Didukuh sini masih pohon-pohon masih banyak, masih gerabutan. Akhirnya didukuh di sini. Desa Suson, Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Nah, di sini saya sebagai penelusur sejarah, saya dulunya sudah saya cek berkali-kali. Tapi ada orang yang menyatakan dari ini ya silakan, yang penting saya dari keraton, kata saya ya ini ada saya dasarnya ada buku dari keraton ini dari keraton, dari pustaka kantor pustaka Keraton Surakarta Diningrat itu. Ya, mudah-mudahan saya ini semoga nanti ya bisa berkembang, nanti bisa maju. Dan kalau ada orang yang percaya yang sejarah lain, ya sah-sah saja, silahkan. Nggak saya yang penting
saya memberi masukan ini sejarah ini karena dasarnya ada di buku juga ada ini. Ya, di sini kemungkinan dulu raja sini mengatakan kalau mendirikan rumah itu roboh, itu akhirnya dinamakan Mbah Gebyok atau membuat rumah kalau digebyok itu pantangan atau apa, itu ceritanya orang sini. Ya mungkin nama-nama itu ada kurang sedikit dan keliru sedikit tuh wajar. Zaman dulu tuh rakyat itu nama-nama tuh ada yang kepleset sahur, kadang bahasanya miring, itu seperti itu. Ini saya tampil lagi. Di sini di Suson itu ada kegiatan tiap tahun bulan Apit, ada kegiatan yaitu sedekah bumi atau sedekah bumi. Itu tiap Apit harinya Senin Pon. Yang kedua kegiatan-kegiatan tahlil Yasin tiap Jumat Kliwon, itu sudah dicanangkan oleh masyarakat sini. Itu nah, sejarah-sejarah itu nalika dulu dari Sunan Kalijaga dari Kuncup atau dari Kiyungan itu pertama akan mencari kayu jati dari sana, akhirnya tidak bisa membawa pulang ke Demak, akhirnya ke barat, Mesanggah di Sapen itu karena Nyai Ageng Pakis itu di situ. Terus ke barat lagi sampai di Coyo itu Mbah Gabus, karena Mbah Gabus itu Syekh Maulana Abdullah atau Syekh Idris Abdullah itu di situ. Dulunya itu sejarah itu Coyo itu Mbah Gabus itu Sukabate Sunan Kalijaga waktu itu. Gandeng dari timur ke barat itu akan sholat di situ, mencari air, tidak ada air. Akhirnya Mbah Gabus diutus mencari air. Itu Sukabate yang lain tuh ikut Kanjeng Sunan Kalijaga di daerah Coyo itu, akhirnya dapat air yang mancur itu untuk disolat di situ. Akhirnya disabdo dengan Sunan Kalijaga menjadi coran amarga mancur itu. Jadi terus di Mbah Gebyok pendiri Mbah Gebyok itu enggak, itu Mbah Gebyok itu kan dengar akan mendirikan masjid di Condro itu. Condro itu yang di Gunung Condro itu loh. Itu akan mendirikan masjid, terus Mbah Gebyok akan ikut mendirikan masjid di Condro. Akhirnya sampai sini berangkat dari timur, yaitu tadi saya ceritakan Mesanggah di Njati Grabakan, itu ada sumur Gebyok, itu juga pesanggrahannya Mbah Gebyok. Itu barang ke sini ke barat, terus ke timur tenggara itu barat daya, itu akhirnya di Condro itu. Condro akhirnya Sunan Kalijaga sudah kembali di Demak, akhirnya Mbah Gebyok kembali ke timur lagi ke sini nih. Akhirnya membuat rumah di sini. Itu zaman dulu itu Mesanggah di sinilah intinya di situ. Itu saja yang saya sampaikan. Saya tahu seperti itu. Nanti bisa berkembang ke depan, nanti bisa untuk pengajuan bersejarah pendorong sini. Antara lain kalau ada orang-orang yang mempunyai pendiri sendiri, sejarah-sejarah lain, silakan. Saya nggak akan menuntut, nggak, silakan. Yang penting saya tugas, saya menelusuri cerita, saya tahu saya seperti itu. Itu masih keturunan Brawijaya 5. Itu anak yang nomor ke-74. Karena Brawijaya 5 itu putranya banyak sekali. Itu ya saudara Sultan Patah, Katong, Ki Ageng Katong, terus Bondan Kejawen. Kalau ada lagi di Sulur Satu ada, belum dibuka itu di Ngoro Gunung itu Dewi Sataman. Kalau mengatakan dari sana itu namanya apa? Namanya makam Brawijaya. Sebenarnya enggak. Itu namanya Dewi Sataman juga pernah keluarga sini. Itu namanya putra Brawijaya 5 itu. Itu yang saya sampaikan. Karena apa ya? Karena sejarah itu fakta-fakta kalau ada itu sulit sekali saya buktikan. Yang ada saya untuk bukti ya
surat saksi turun-temurun. Saksi turun-temurun itu namanya Mbah Gebyok. Saya nggo patokan Mbah Gebyok, itu saja. Kan menjelaskan atau patok atau tenger ini ada ini ciri-ciri dari patok dari Majapahit seperti ini ada ininya, ini ciri-ciri Majapahit yang saudara juga dari Blambangan termasuk ini dari juga statusnya dari Majapahit, ini Blambangan ini ada gendoknya bawah ini zaman Blambangan ini. Nah ini juga dari Majapahit juga nih ini kan ada ini ada untuk walangnya ini ciri-ciri patok dari Majapahit ini, yaitu ini juga Blambangan juga, ini Blambangan pernah dari Blambangan ini, tapi Blambangan juga keluarga Majapahit juga ini, karena apa, Blambangan dulu pernah jadi pemerintahan Majapahit di Blambangan juga pernah itu, ini namanya ini. Kalau yang sini saya belum tahu persis karena tangannya tidak ada, mungkin ini pembuatan baru. Dulunya seperti kelihatannya dulunya itu turun Majapahit ini, karena saya tahu dulunya tuh ada sebuah patok kayu itu ya seperti Majapahit itu ini, tapi ini sudah diganti semua. Saya kurang bisa menjelaskan karena bukti-bukti nggak ada, ya seperti itu. Ya itu aja. Selanjutnya mudah-mudahan nanti maju untuk wisata religi di sini, mudah-mudahan. Ya itu hanya itu saja. Saya mengucapkan terima kasih apabila saya ada kesalahan pembicaraan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Walubik reng hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.